Oke. Ini nomor satu. Nah, ini soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Itunya di itu aja, dibuka aja. Oh, ini nggak Kelihatan, apa namanya? Pak. Yang ya Pak, dibuka aja mikrofonnya biar ini. Nah, ini nomor satu. Tentukan turunan pertama ya. Dari yang pertama ini fx sama dengan x pangkat 4 cos x. Bapak, saya depan TV ya. Nah, nggak apa-apa. Bentar, ini nggak muncul. Ini Oh, kelihatan kan ya? Kehalangan ini pala aneh. yang A itu ya. Ini kita tulis dulu soalnya fx sama dengan x pangkat 4 cos x. Nah, ini kita pakai aturan perkalian dulu ya. Nah, ini kita pakai aturan perkalian. Aturan perkalian. Karena kenapa aturan perkalian? Karena di sini ada dua buah fungsi yang dikalikan, yaitu x pangkat 4 dan cos x. Nah, rumusnya apa aturan perkalian? U kali V. Nah, jadi nanti yang sebagai U-nya yang pertama ya, x pangkat 4, yang V-nya yang cos x. U kali V aksen, ini aksen T, aksen ini menunjukkan turunan ya. Ini rumusnya kan seperti ini ya. U aksen V, ini V ya. U aksen V ditambah eh, di aksen U. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk soal yang ini, kita misalkan aja, nah, yang pertama sebagai U ya, yang ini sebagai U nih. Nah, yang cos X-nya ini sebagai V. Gitu ya. Jadi kita misalkan di sini, misal U-nya sama dengan X pangkat 4. Sedangkan V-nya berarti ini sisanya. V-nya adalah cos, cos X. Kemudian kita cari turunan dari masing-masingnya ya. Masing-masing U dan V-nya. Jadi kita cari di sini U aksen. Turunan dari U-nya berapa, kemudian turunan dari V-nya berapa. Nah, X pangkat 4 ini kalau diturunkan jadi berapa? Jadi berapa X pangkat 4 kalau diturunkan? 4, 4x Mm-mm. pangkat 3. Ya betul, 4X. Ya, ada yang bingung nggak? Harus tahu ya, 4X pangkat 3. Jadi 4 kali satu di depannya ada angka satu ya. 4X, X-nya, pangkatnya dikurangi satu. Nah, kalau cos X turunannya apa? Ini ada yang contoh ya. Cos sama Kok sin minimal ini min sin ya. Nah, ini nanti dilihat lagi catatannya ya. Jadi kalau misalnya sin X ya, Pak? turun itu cos X. Kalau cos X turunannya itu min sin X. Ya, ini fx. Ini f aksen X. Nah, ini harus hafal. Yang dua ini minimal yang dua. Nah, setelah kita turunkan seperti ini, ya, kemudian langkah berikutnya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita tuliskan. Di sini kan ada U aksen ya. Berarti U aksennya berapa? Di sini. Yang sudah kita dapatkan tadi Wah, 4 4.
4X. 43. 4X Ya, pangkat 3. V-nya berapa V-nya? Sini nih, V. Cos Cari V. X. Nah, ini langsung aja cos X. Cos X. Nah, V aksennya berapa? Yang saya min sin X. Nah, ini kan ada min, jadi kalian wajib pakai kurung karena bertemu dua tanda, min sin X. Pakai kurung ya. Ya, jadi. U-nya X, U-nya X pangkat, pangkat 4. Nah, X pangkat setelah 4. kita sederhanakan ya, ini 4X pangkat 3, cos X itu tetap ya. Ini biasanya kalau plus bertemu min ya, plus bertemu min itu kan jadi min. Min sin X tuh dikali X pangkat 4. Ini kan plus kali min itu jadi min. Nah, sekarang di sini biasanya itu di depan ya, seperti yang ini kan, ini ada X lewat. Ini kita pindahkan X pangkat 4-nya ke depan sin. Biasanya kalau misalnya variabel seperti ini di depan. Jadi ini jawabannya 4X pangkat 3 cos X min X pangkat 4 sin X. Dah Sin selesai. X. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gacor deh. Berarti udah sampai situ aja nggak apa-apa, Pak? Kenapa? Sampai situ aja. Sampai sini. Sampai sini sudah cukup. Sudah Oke. cukup ya. Jadi di sini, oh ya ini yang ini itu F aksen X. F aksen X, sorry tadi. Ini rumusnya kita kotakin dulu. Jadi yang dikotakin itu rumus ya. Ini yang warna biru, ini jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang B. B. Nah, ini yang B. Kita butuh di sini eh, yang namanya aturan rantai. Aturan rantai. Ya, aturan rantai. Ya, rantai, chain rule. Aturan rantai. Di mana yang aturan rantainya? Di sini kita ada tiga ya. Ada tiga rantai, tiga fungsi. Kita tuliskan ini, fungsi yang ini, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ini jadi pangkat 5. Ini kan sin pangkat 5. 7x kuadrat min 1. Nah, pangkat 5 ini, teman-teman, itu bisa ditulis jadi seperti ini ya. Sin 7x kuadrat min 1 dipangkatkan 5. Jadi ini sebenarnya apa namanya? 5-nya itu ya, itu di sini dia sebagai pangkat. Nah, setelah seperti ini eh kita misalkan di sini ya, si yang di dalam kurung di dalam sin, yang di dalam sin apa di sini? Ini ya. Ini yang ada di dalam sin. Ini kita Ya. misalkan sebagai U. Ini simplifikasikan sebagai U. Jadi saya tuliskan di sini, misal U-nya itu sama dengan 7x kuadrat min 1. Ya. Nah, oh ini terlalu dekat, maaf. Nanti susah. Saya mana, Pak? Ini, Yang E. nah, ini U ya. Nah, sementara yang ini, yang sinnya dari sini, saya kasih warna yang berbeda. Nih, ini dari sini yang dalam ini. Sini ya. Sampai sini. Ini kita sebut sebagai V. Nah, ya, terus kita sebut sebagai V. Jadi di sini ada ini misalnya gini ya. Ini U itu di sini di dalam.
Di sini. Di, di luar Ya, ada apa? Pak. Ada V ya. Di Ya. luarnya lagi ada apa? Ada Y. Ngerti nggak maksudnya? Ini yang paling dalam itu U, kemudian di Ya. sini ada V, di sini ada Y, yaitu yang ini. Ya. Ini aturan partai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Menabrak hilang. kita tuliskan ya. Jadi U-nya sama dengan apa? Ya. Mana Di bangunnya? pasarnya 7 X kuadrat min 1 kan? tubuh kuadrat satu. I-nya apa? I-nya sama dengan sin. Sin apa? Kita nyebutnya sin U. Kenapa sin U? Karena sin kuadrat min 1 sudah dimisalkan sebagai U kan? Ngerti nggak sampai sini? Sedangkan yang Y-nya itu berarti V pangkat V pangkat 5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Atau paham? Paham nggak? Suara saya masih kedengaran kan? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Putus-putus, Pak. Oh, sebentar. Kenapa putus-putus ya? Kalau sekarang gimana sekarang? Ya, Ya, maksudnya ini kan kelihatan Kak layarnya. Yang tidak dipahami dari sini yang atau kenapa ini jadi sin U atau enggak alasannya kenapa jadi sin U? Ini sama dengan sin U dari mana itu? tidak Karena si ini ya, si 7 kuadrat min 1 ini ya ada di sini. itu puncak. Kalau di sini sinyalnya bagus sih. Nggak Kalau tahu di ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang U aksennya oke, berapa? nah sekarang vaksinnya Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kita bilangnya nggak U aksen ya kalau di sini. sebentar sebentar. Kita Ini tahu nya vaksin DX. Nah, DUDX. Turunan U X. terhadap X. Gitu Nah, loh. ini ya. Ini kan U terhadap Udah. X. Berapa nih ininya? Berapa? Turunannya 7x kuadrat min 1 diturunkan jadi berapa? Gunanya 7 ekor. Ini satu jadi berapa? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran kan? Kedengeran? Kedengeran kan? DUDX. DUD ini diturunkan jadi apa? Nggak ada yang jawab. 7x kuadrat Dari min 1 diturunkan jadi berapa? turunkan jadi Jadi 14, Mas 14 apa? 14x ya. berapa? 14. Satunya kemana? Ini kemana? Tadi siapa? Yang jawab tadi siapa? Dari siapa? Muti. Yang jawab ini Mutia. Putih. Mutia. Nah, saya lihat dulu lah di sini. Dari jadi putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya. Nah, coba sekarang Terus kan? yang X kuad. Ini semuanya ada di sana kan? Berarti Semuanya ada. Kan? apa dijawab aja. Ini kan 7x kuadrat min 1. Ada. Kita juga. Ini kan jadi 14x ya. Nah, Putus-putus. sekarangnya yang Ini. ini ya. Nah, Nah, saya ganti jaringannya pakai HP saya aja. Biar nggak putus-putus. ya, putus.
Sebentar, kita ganti jaringan dulu. Oh, nggak ada ya. Sebentar, ini masih gangguan. Sekarang suaranya kedengaran dengan jelas. Suaranya jelas ya sekarang. Jelas ya, Sat? Kayaknya dari sininya deh Pak yang nggak jelas. Iya kayaknya, tapi kenapa yang nggak Ya, jelas? kan? Jaringan. Dari Oke, kita. jaringan laptop ininya Pak. Oke, kita Nah, ini ya, sin U. Berarti kita turunkan ini fungsinya V ya. V. Berarti CFO. Kita tulisnya. ini fungsi ya, V. Nah, nah, Kita tulis ini berarti D bukan DU lagi, jadi Devi. ini Devi, nah ini fungsinya V, variabelnya DU. Nah, gitu ya. Turunannya apa? Turunannya berarti cos U. Nah, sekarang yang ini terakhir, Nah, sekarang Y. terakhir Y Berarti Y, D D. E Jadi yang ini fungsinya, yang bawahnya itu nya bawah V-nya. V pangkat 5 kalau diturunkan jadi apa? berapa itu? Berapa? 5 V pangkat I 6. I. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan. Jadi ini nilainya Nah, apa kalau sebenarnya? seperti Jadi nilai dari tadi DY, nilainya DYDX ini itu kayak sama dengan ide DY. DYDV ya. Jadi dari bawah dulu ya. DYDV dari bawah dulu menuliskannya. DYDV, kemudian DVDU, kemudian satu lagi DU DX. Nah, ini aturan rantainya kan seperti ini. Ini catat aja rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan daya DV-nya apa? Daya DV-nya itu 5V pangkat 6. DV-DU-nya apa? DV-DU-nya adalah cos U. DU-DX-nya apa? DU-DX-nya 14X. 14X. Jadi, nah yang ini 5V pangkat 6. 5V pangkat 6 berarti 5. V-nya kita ganti dengan yang asli. Berarti V itu sama dengan apa tadi? V itu sama dengan sin U ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini sin U pangkat 6. Nah, sekarang cos U ya. Cos U. Cos U-nya apa? Nah, U-nya kita ganti dengan 7X pangkat 2 kurang 1. Sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi ini kita ganti 7X pangkat 2 kurang 1 dikali 14X. Nah, itu ya. Jadi ini diusahakan jawabannya dalam bentuk X. Nah, ini masih ada yang belum dalam bentuk X. Nah, ini kita tulis dulu ya. 5. Nah, sin U pangkat 6 bisa kita tuliskan jadi pangkat 6. Sin pangkat 6, U-nya kita ganti dengan ini. 7X kuadrat min 1. Nah, dikali cos 7X kuadrat min 1 dikali 14X. Nah, ini dikalikan aja. 14-nya ke 5. 14X kali 5 berarti 70X.
Ini kita tuliskan sin pangkat 6 7x pangkat 2 min 1 kosinus 7x pangkat 2 kurang 1. Nah, jadi jawaban udah selesai. Ya. Ya, jadi nanti diikuti aja ya cara-cara yang ini. Karena nanti soalnya juga nggak terlalu jauh. Sama lah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mana ya ini? Nggak ada yang bisa. Oke, kalau suaranya masih kedengeran nggak? Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Yang ini ya. Nah, ini soal kelihatan. Oke. Nah, untuk soal ini tentukanlah dy dx dari fungsi implisit. Jadi ini kita di ini diminta ya untuk menentukan turunan pertama dari fungsi implisit seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa di sini itu y sama x itu statusnya beda ya. Jadi x itu, ini x itu ada di dalam y. Jadi si y ini dia mengandung x ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dia mengandung x. Makanya nanti turunannya berbeda antara menurunkan x dengan menurunkan y. Misalnya kalau menurunkan x ya 3x kuadrat. 3x kuadrat itu kalau diturunkan itu kan jadi 6x. Jadi 6x. Tapi kalau misalnya 3y kuadrat, nah itu turunannya jadi berapa? Ini sedikit berbeda. 6y dikali y aksen. Jadi selalu dikali y aksen. Ada y aksennya. Jadi itu bedanya ya. Sekarang kita langsung aja. Nah, di sini. Ini ada 2x kali y pangkat 3. Jadi ini kita pakai aturan rantai ya. Yang ini sebagai U, aturan perkalian. Yang ini sebagai U, yang ini sebagai V. Berarti berdasarkan rumus yang tadi ya, ingat ya rumusnya, U kali V itu sama dengan U aksen kali V ditambah kali U. Nah, ini ya rumusnya. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Di sini ada 2x dikali Y pangkat 3. Berarti langkah pertama, berarti U aksen. 2x kalau diturunkan jadi 2 kan? Sekarang dikali U aksen V. V-nya Y pangkat 3. Jadi di sini saya tulis 2Y pangkat 3. Kemudian sekarang ditambah V aksen. Berarti ini V. V-nya kan 3Y ya. V-nya Y pangkat 3 kan? Nah, kalau diturunkan jadi berapa? Ingat ya, kalau 3, Y pangkat 3, kalau diturunkan itu jadi 3Y
pangkat 2 dikali Y aksen. Terus dikali dengan U. U-nya adalah 2X. Nah, ini selesai. Ini sampai sini. Ini tuh baru menurunkan dari bagian yang pertama, ya. Dari bagian yang pertama itu turunannya ini. Ini segini. Nah, sekarang kita turunkan yang bagian yang kedua, ya, dengan cara yang sama. Ini ada minus kan di sini. Nah, ini hati-hati harus pakai kurung ya. Berarti yang ini sebagai U, yang ini sebagai V. Sekarang kita tuliskan. Berarti ini U aksen 3X kuadrat. Kalau diturunkan jadi 6X. V ya, V. V-nya berarti Y. 6X Y. Ditambah, ditambah karena rumusnya ditambah ini. V aksen. Jadi kita selalu lihat aturan perkalian ini. V aksen. Berarti ini Y. Y kalau diturunkan ya Y aksen. Dikali dengan U. U-nya 3X pangkat 2. Nah, udah ya seperti ini. Nah, jadi susahnya sebenarnya di dua bagian yang ini. Kalau bagian yang ini lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya hapus dulu ya ini karena dia menghalangi. Nanti teman-teman bisa diulang videonya. Nah, ini kalau ini ada kesempatan ya nanti pekan depan itu kan di hari Kamis ya kita akan ke sana ya. Tapi masih bahasannya masih yang ini nggak ada materi yang baru. Misalnya ini ada yang kurang paham, ini teman-teman boleh bertanya materi yang ini di offline ya. Nah, tapi ini tugasnya harus dikumpulkan yang ini disalin ulang aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan menurunkan bagian yang ini 3Y pangkat 6. 3Y pangkat 6 itu kalau diturunkan ini minus ya, sorry. Maaf, maaf. One. Minus 18 X pangkat 5. Eh, Y, Y. Minus 18 Y pangkat 5. Dikali Y aksen. Jadi selalu kalau nurunkan Y ada Y aksennya. Beda dengan X ya. Kemudian 4X pangkat 5 diturunkan tetap jadi 20X pangkat 4. 10 diturunkan jadi 0. Dah. Setelah ini kita uraikan karena yang kita cari adalah Y aksen. Ya. DY dx. Nah ini DY dx itu Y aksen. Y aksen itu DY dx ya. Sama aja. Jadi di sini 2Y pangkat 3 kita tulis tidak ada perubahan yang ini ya. Ini X-nya kita kedepankan, nggak apa-apa. Ini ditambah 2X. Oh ya, 3 kali 2 jadi 6 ya. 6X, Y kuadrat, Y aksen. Ini minusnya kita kalikan ke dalam, jadi 6XY. Yang ini minusnya kita kalikan juga. Nah, yang ini tulisnya 3X dulu. 3X kuadrat, Y aksen. Yang ini 18Y, pangkat 5, Y aksen. Yang ini 20X pangkat 4 sama dengan 0. Nah, yang kita cari itu sebenarnya kan Y aksen ya. Jadi kita kumpulkan suku-suku yang mengandung Y aksen di sebelah kiri ya. Mana ini satu nih. Ini ada Y aksennya. Ini ada. Jadi ada 3. Sisanya kan nggak ada. Nah, itu kita tuliskan di sebelah kiri dan sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti ini tetap 6X Y kuadrat Y aksen. Yang ini 3X kuadrat Y aksen. Yang ini 18Y pangkat 5 Y aksen. Ini sama dengan ini 0 ya. Berarti yang ini pindah ke sebelah kanan. 2Y pangkat 3 asalnya plus jadi minus. 2Y pangkat 3. Yang ini min 6XY jadi pindah jadi plus ya. 6XY. Yang ini jadi plus. Plus 18Y. Sorry, ini enggak. Karena ini udah. Ini cuma 2 berarti. Oh, satu lagi yang ini ya. 20X. Ini jadi plus. 20X pangkat 4. Nah, Nah, ini di semua suku ada Y aksennya. Kita keluarkan Y aksennya. Nah, sisanya kalau sudah dikeluarkan berarti jadi 6X Y kuadrat. Karena Y aksennya sudah dikeluarkan.
Yang ini sisanya tinggal 3x kuadrat ya. Yang ini sisanya tinggal 18y pangkat 5. Itu loh. Sama dengan 2y pangkat 3 ditambah 6xy ditambah 20x pangkat 4. Ini tetap ya, nggak usah bingung. Oh, sih ini ada minnya di sini. Nah, sekarang nyari aksennya gimana? Ya, harus gampang. Di aksen tinggal dipindah aja. Ini sama dengan 2y pangkat 3 plus 6xy plus 20x pangkat 4 dibagi dengan ini. 6. Ini jadi pindah ke bawah. Semua. 6xy kuadrat min 3x kuadrat min 18y pangkat 5. Udah selesai ya. Jadi ya aksennya ini. dy dx itu sama dengan y aksen. dy dx sama dengan y aksen ya. Jadi ini kita tulis aja. 2y pangkat 3 ditambah 6xy ditambah 20x pangkat 4. Dibagi ya 6xy kuadrat min 3x kuadrat min 18y pangkat 5. Sampai sini udah ada yang ditanyakan nggak? Devin, Adira, Mutia atau yang lain silakan. Pertanyaannya di sebelah mana? Nanti saya jawab jelaskan. Ada? Ada nggak? Adira ngerti Adira? Yang lainnya? Bapak itu bedanya yang Y1 sama DY per DX apa, Pak? Sama? Aksen. Sama. Y aksen ini bukan Y1. Aksen. Oh, Cuma iya, iya. apa? Y aksen sama. Ada lagi yang ditanyakan. Lihat dari atas ya. Dari sini nih. Ada nggak? Yang Ini dikotakin rumuskan. rumus karena ada perkalian ini ya. Ini kan 2x dianggap U, Y pangkat 3 dianggap V. Ngerti nggak? Nah, jadi selalu pakai ini. Jadi dua bentuk 2x Y pangkat 3 sama 3x kuadrat Y itu pakai rumus yang dikotakin. Kalau ya nanti bisa diulang sih ini videonya ya. Nanti kalau ada Iya. yang ditanyakan, ini aja ditanyakan. Oke, sekarang Soal kita masuk ke UAS berapa, Pak? Pak Faiz, soal UAS berapa, Pak? sama kayak ini. 5. Ini hampir mirip banget ya. Jadi ini hanya diubah sedikit aja ya nantinya. Segini. Baik. Ini diubah sedikit. Cuma 5 aja. Nah, jadi 5 kalau tapi kalian panjang, Pak. Hmm. Ya, nggak apa-apa kan udah dikasih tahu sekarang kisi-kisinya. Jadi dipelajari aja ya. Nanti dicatat itu di catatan masing-masing ya. Nanti itu sebagai tugas ya. Kumpulkan jadi tugas. Nanti saya kirim nih lembar jawaban yang ini coretannya. Sekarang soal nomor ini ya 3, nomor 3 ya. Nah, ini saya perbesar dulu ya. Nah seperti ini. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus 3. Tentukanlah garis singgung dan garis normal dari kurva tersebut pada sebuah titik dengan absis 3. Nah, ini aplikasi turunan pertama untuk mencari garis singgung dan garis normal. Ya, ini gampang kok. Langkah pertama, di sini kita ketahui eh, absis. Apa absis? Jadi gini, kita kan tahu koordinat ya, x, y. X, y itu koordinat, koordinat sumbu x dan sumbu y. Nah, yang ini X itu disebut absis, ya. Yang Y itu disebut ordinat. Ordinat itu sumbu Y. Ordinat. Nah, semuanya disebut koordinat, ya.
Jadi berarti absis sama dengan 3 artinya X sama dengan 3. Nah, di sini kurvanya fungsi kuadrat. 2X kuadrat plus 3. Nah, kita ingin mencari garis singgung. Untuk mencari persamaan garis, seperti yang saya jelaskan, berarti kita cari Y min Y1 ya, sama dengan, ini rumusnya ya, persamaan garis X kali X min 1. Nah, ya. Di sini X1-nya sudah ada, yaitu sama dengan 3. Ya. Sedangkan Y1-nya belum ada ya. Oke. Kalau Y1-nya belum ada, kita cari. Berarti carinya gimana di sini? Y1 sama dengan, masukin ke sini. 2 dikali X1-nya kan 3. 3 pangkat 2 ditambah 3. Nah, 2 ini hati-hati ya. Ini harus dipangkatkan dulu. 3 pangkat 2 berapa nilainya? 9. Jadi jangan dikalikan dulu ya. 2 kali 3 6 baru dipangkatkan, salah, dipangkatkan dulu. Nah, sekarang kita bisa cari ini ya. Ini 2 kali 9 18 ditambah 3 gitu. Nah, ini berarti 18 ditambah 3 ya. Ini sama dengan 21. Jadi Y1-nya 21. Jadi Y1 sama X1-nya sudah ada. Nah, sementara Y dan X-nya tidak perlu diganti. Yang belum ada apa? Yang belum ada M. Gradien. Nah, gradien itu dicari dengan cara M sama dengan F aksen X1. Nah, berarti sama dengan F aksen X1-nya kan 3. Tapi kita belum tahu ya fungsi fungsi ininya, fungsi apa namanya ya, fungsi turunannya belum ada ya. Ya, ini Y itu sama dengan Fx, nggak usah bingung ya. Fx itu sama dengan Y, kalau Y aksen itu sama dengan F aksen berarti. Nah, kita cari dulu turunannya ya. Kita tulis di sini. Ini kan Y sama dengan 2X plus 3. Kita tuliskan di sini Fx sama dengan 2X pangkat 2 plus 3. Nah, ini kita turunkan. Turunkan F aksen X sama dengan 2X kuadrat diturunkan jadi 4X. Ya. Nah, ini kan sudah ada ya. Yang dicari adalah F aksen 3. Sekarang F aksen, F-nya ganti dengan 3. Berarti 4, X-nya ganti dengan 3 ya. Sama dengan 12. Ini jadi M. M-nya sama dengan 12. Oke, ini sudah ada semua ya. X1-nya sudah ada. Saya tandai ya. Ini yang mau dimasukinnya. Ini X1 nih, absis. Yang kedua ini, Y, Y1. Yang ketiga M. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Y min Y1. Nah, berarti di sini Y min Y1-nya 21. Nah, M-nya 12. 12. X. Tidak usah diganti X-nya. X1-nya 3. Dah. Jadi yang diganti itu ingat ya. Y1, X1 sama M. X-nya nggak usah diganti. Y sama ini tetap ya. Min 20 tetap dulu. Ini dikalikan. 12 kali X, 12 F. Nah, ini hati-hati. Ini dikalikan kedua-duanya. Ini ke sini. Ini juga ke sini. 12 kali min 3 itu min 36. Nah, sekarang ini bisa pindah Y sama dengan 12X min 36 min 21 itu pindah ke sini ya. Jadi plus 21. Eh, ini sama dengan 12X min 36 tambah 21. Artinya apa? Punya hutang 36, punya uang 21. Jadi dibayar 21, berarti sisa hutangnya tinggal berapa? Ya 36 aja kurangi 21 ya. Ini tinggal 1,15 ya. Nah, ini jawabannya ini. Jadi kita tulis di sini. Jadi garis singgung kurva adalah
Y sama dengan 12X min 15. Nah, berapa? Oh ya, nggak apa-apa. Ini Mas ini. Nah, sekarang kita cari garis normal. Intinya gini, garis normal itu dia tegak lurus ya dengan garis singgung. Ya, jadi garis normal tegak lurus. Tegak lurus ini dibacanya tegak lurus dengan garis singgung. Nah, katakanlah ini gradiennya tadi M. Ini M-nya kita sebut M1 ya. M1 sama dengan 12. Kita akan cari ini garis ininya ya. Ini misalnya M1 gradiennya 2 sama dengan 12. Nah, ini gradiennya misalnya M2 garis normal. Tapi nggak tahu berapa. Caranya gimana? Caranya M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Ini rumus. Rumus ya. Ini rumus seperti ini. Ya. Kemudian ya setelah ini M1-nya itu sama dengan 12. Masukin. M2-nya nggak tahu karena kita cari. Sama dengan min 1. Yang ini M2 sama dengan min 1 asalnya kali jadi bagi. Min 1 per 12. Min 1 per 12. Oh ya. Jadi gradiennya min 1 per 12. Nah sekarang kita masukin ya ke dalam rumus ini. Jadi kalian gampangnya gini. Tinggal ganti aja. 12 ini kan sebenarnya Y sama dengan apa? Y sama dengan MX ditambah C. Jadi ini M. Ini M1. Nah, untuk garis normal itu berarti Y sama dengan, nah, yang 12 yang ini kita ganti dengan min 1/12. Min 1/12 X plus, nah, jadi kita cukup mengganti ini. Ini akan awalnya 12 kan ya, 12X. Ganti dengan min 1/12. Sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Ditambah C, C-nya min 15. Ya, min 15 ya. Di sini, min 15. Nah, jadi ini jawabannya. Udah ya, selesai. Sampai sini ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Silakan kalau masih ada yang bingung, bagian mananya. Nah, sekarang nomor 4. Dua soal lagi, biar nggak terlalu lama. Bukan ini. Ini ya. Ini nomor 4. Sebenarnya panjang ininya doang ya. Jadi jawabannya pendek ini. Hmm. Eh, ini ya. Ini soalnya seperti ini. Suatu proyek gedung sebuah universitas dapat diselesaikan dalam X hari. Ya, dalam X hari. Jadi X-nya adalah hari ya. X-nya itu hari. Waktu lah katakan. Kita sebentar ini kok. Ya gini aja. Oh kegedean. Kegedean. Nah segini aja ya. Diselesaikan dalam X hari dengan biaya per harinya adalah sebesar, ini biayanya 2X min 600 plus 50 per X Rp1.000. Agar biaya proyek minimum tentukanlah. Supaya biaya minimum tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Berapa sih proyek bisa diselesaikan tapi waktunya biayanya minimum. Waktunya harus berapa?
Maka caranya gini kan, biaya biaya total PX, biaya total ya ini, biaya total. Nah, biaya total itu apa rumusnya? Biaya total itu adalah biaya per hari, biaya per hari ya, dikali banyak hari ya, dikali jumlah harinya berapa gitu kan? Biaya per hari dikali jumlah hari ya. Oke, jumlah hari. Gitu kan? Misalnya biayanya sehari 100.000. Ya dikali misalnya biayanya sehari 5 juta. Berarti dikali aja misalnya 10 hari berarti 50 juta gitu. Nah, di sini kebetulan biaya per harinya itu dalam bentuk fungsi ya. Jadi BX biaya per harinya ini tulis aja 2X min 600 ditambah 5X per X. Sorry, 50 per X. Ini dalam ribu ya nantinya. Dikali jumlah hari, jumlah harinya itu X. Di sini, berarti di sini ini kali ya, bukan X, ini kali. Kali ini. Nah, dikali dengan X. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita kalikan X-nya ke dalam. 2X dikali X berarti 2X kuadrat. 600 dikali X berarti 600X. 50 per X dikali X berarti 50. Hilang X-nya ya. Karena dicoret 50 per X dikali X. Nah, sekarang kita udah punya fungsinya. Nah, supaya minimum ya, agar minimum, apa syaratnya? Syaratnya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, selalu seperti itu. Kita turunkan ini. 2X kuadrat diturunkan jadi 4X. 600 diturunkan jadi 600X diturunkan jadi 600. 50 jadi 0 ya. Ini sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 600. X-nya berapa? X-nya sama dengan 600 dibagi 4. Berapa hari jadinya? 150 hari. 150 hari. Supaya proyek itu selesai dengan biaya minimum, si pekerjaan ini harus diselesaikan 150 hari ya, supaya minimum. Terus biayanya berapa sih biaya minimumnya? Nah, caranya gimana? Caranya tinggal masukin ke fungsi asal ya. Tinggal masukin ke fungsi asal, bukan ke fungsi yang sudah diturunkan, tapi ke fungsi asal untuk menjawab yang B. Tinggal dimasukin aja. Jadi B, biaya minimum 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 ketika X-nya sama dengan 150 hari. Nah, jadi BX-nya tadi, BX-nya itu kan sama dengan apa? Yang atas ya, yang ini. Eh, yang ini ya, yang sebelum itu 2X kuadrat min 600X plus 50. 2X kuadrat min 600X plus 50. 50. Ini dalam ribu. Nah, sekarang kita ganti supaya minimum kan B 150. X-nya ganti dengan 150 berarti 2 kali 150 kuadrat dikurangi 600 dikali 150 ditambah 50 ya. Ini dikalikan aja. 2 kali 150. 150 kuadrat itu berapa? Ini kan 15 kali 225 ya. 0, 0, 600 kali 150. 600 kali 150 ya. Ini 90.000. Dikurangi 90. Oh ya, ini minus. Ya, kuadrat 600. Oh, kayaknya ini biayanya jadi minus ya. Bentar.
Eh, ini kita revisi aja ya soalnya. Ini jadi 50-nya aja sih. Yang direvisi cuma 50-nya aja. Ini jadi 50 berapa supaya nggak minus. Ini kan nantinya 225 22.500 ya. 22.500 kali 2 itu oh, ya. Yang ininya ganti aja. Berapa? 500. Jangan 50 tapi 500.000 biar ini. Jadi yang ini tetap ya. Ini berarti 500.000. Yang ini juga 500.000 gitu. Tinggal nambah doang sih. Nah, berarti yang ini 500.000. 500.000. Oke. Jadi nantinya nggak minus ya. Ini 500.000. Ini soalnya yang diganti. Nah, ini 90.000 ini. Ditambah 500.000. Nah, ini 22.500 dikali 2 itu jadi 45.000 ya. 45.000 dikurangi 90.000. Kemudian ditambah 500.000. Nah, biar nggak minus. Ini jadi 45.000 nih. 45 dikurangi. Ini minus ya. Ini aja nih. Ini kurang ini tambah ini. 45.000 ditambah 90.000 ya. Ditambah, sorry. Maaf, maaf. Dikurang. Ini dikurang. Dikurang. Ini ditambah. Ditambah 500.000. Nah, jadi jawabannya ini ya. Biayanya 455.0. Nah, ribu. Nah, gitu ya. 4 455.000. 455.000 ribu. Ribu itu kita ganti ini ribunya. Ribu itu nolnya 3 gitu ya. Nah, ribu yang ini itu artinya nolnya dikali 1.000. Nah, jadi jawabannya 455 juta biaya minimumnya. Oke, gitu. Jadi ini soalnya tadi direvisi. Ini 500 ya. 500 juta. Oke, sekarang yang terakhir ini eh ini sebenarnya soal bonus ya, yang terakhir itu. Ini sebaiknya dikerjakan. Nah, ini integral. Nah, integralnya kan mungkin belum disampaikan karena nggak keburu ya. Tapi ini kan masih simpel sih. Nah, saya jelaskan dulu ya konsep integral yang dasar. Ini nomor 5. Oke. Nah, seperti ini. Ini sampai 3 ya. Sampai 2 aja lah ya. Jangan sampai 3. 2 pangkat 2. Misalnya ini, jadi lihat soalnya yang ini ya. Yang di PDF berarti ada yang dikoreksi soalnya. Ini batasnya dari -1 sampai 2. Biar nggak terlalu capek ngitungnya. Nah, yang pertama, apa sih artinya integral ini seperti ini? Nah, kita jelasin dulu di sini ya. Integral itu lawan dari turunan. Lawan dari turunan. Jadi, nah, kalau fungsi diturunkan, misalnya saya punya ya, Y sama dengan 3X pangkat 5. Nah, kalau diturunkan itu kan jadi Y aksen. Y aksennya itu berapa? 15X pangkat 4. Nah, kalau kita integralkan, integral dari 15X pangkat 4. Nah, itu nanti bakal balik lagi. Nilainya jadi eh, 3X pangkat 5. Nah, caranya gimana? Ini rumusnya. Integral AX pangkat N, ini N ya, sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1.
Nah, ini rumusnya. Set, set, set. Contoh, contoh, contoh. Misalnya 2x pangkat 3 gitu ya. Ya udah gampang. Berarti integral in dx, 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 dx terhadap x. Terhadap x. Nah, sama dengan ini A-nya 2, N-nya 3. Berarti 2 per 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. 2 per 4. N plus 1 ya. N-nya kan 3. Tambah 1, 4. 2 per 4, X pangkat 4. Jadi ini jawabannya. Nah, ini ditambah C. Tapi kalau integral tentu nggak usah ditambah C. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Ini integral. Berarti yang ini 2X pangkat 3. Itu kalau diintegralkan jadi 2 per 3 tambah 1, 4. Sesuai dengan rumusnya. X pangkat 4 dikurangi 3 tetap 2 tambah 1, 3 ya. Nah, X pangkat 3. Yang ini 5. Ini sebenarnya pangkat 1. Berarti 5 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 2. Yang kalau nggak ada jadi 6. 6X. Nah, ini dari berapa batasnya? Batasnya dari min 1 sampai 2. Gitu. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Jadi di sini kita pakai fokus ke rumus yang ini. AX pangkat 5 ya. AX pangkat 5. AX pangkat N. Ini N. AX pangkat N itu sama dengan A per N plus 1. Ini saya ini ya biar jelas nulisnya. Nah, ini AX pangkat N dx. Nah, gitu ya. Jadi A-nya ini, N-nya ini. Kalau misalnya di sini ya, 2X pangkat 3. Berarti A-nya 2, X-nya N-nya 3. Berarti 2 per 4. 4 dari mana? 3 tambah 1. Jadi pangkatnya bertambah 1. Kalau integral. Kalau turunan berkurang 1. Ini X pangkat 4. Berarti kenapa 4? 4 jadi dari 3. 3 tambah 1. Ini juga sama. 3 ini kan 3 yang awal. A-nya 3 ya. N-nya 2 tambah 1, 3. X pangkat 3. Dan seterusnya. Ini bisa disederhanakan kok. 2 per 4 itu jadi 1 per 2 ya. X pangkat 4 min 3 bagi 3 1. Jadi cukup tulis X pangkat 3. 5 per 2 itu nggak bisa disederhanain. Jadi tetap 6X nggak bisa juga. Dari berapa? Dari min 1 sampai 2. Nah, cara ngitungnya gimana nih? Integral ini dari 1 sampai 2. Kita masukin 2 dulu ke sini. Batas atas. Ini sebagai batas atas ya. Nah, ini batas bawah. Jadi ini 1 per 2. X-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 4. 2 dari sini ya. Dikurangi. Ini 2 pangkat 3. Ini 5 per 2. 2 pangkat 2. 6 kali 2. Kali 2. Nah, yang min satunya masukin di yang kedua. Dikurangi. Selalu dikurang ya. Ini rumus pengurangan. Dikurangi dalam kurung. Nah, sekarang yang ini masukin. 1 per 2 dikali min 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 3 dikurangi 5 per 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali min 1. Nah, ini dihitung aja ya. 1 per 2, 2 pangkat 4 itu 16. Ini 1 per 2 dikali 16 dikurangi 8 dikurangi 5 per 2 dikali 4 dikurangi 12. Dikurangi nih 1 per 2 pangkat min 1. Ini min 1 pangkat 4 itu 1. Jadi 1 per 2 kali 1. Nah, min 1 pangkat 3 itu min 1 ya. Jadi kalau pangkatnya genap jadi 1. Kalau pangkatnya ganjil jadi min 1. 5 per 2 dikali 1. 6 dikali, oh ini langsung aja. Plus 6. Ya. Biar cepat 16 bagi 2, 8. Kurangi 8. 4 bagi 2 ini 2 ya. 2 kali 5, 10. Min 10. Min 12. Dikurangi. Yang ini 1 per 2 kali 1, 1 per 2. Ini min kali min plus. Plus. Min 5 per 2. Ditambah 6. 8 kurang 8 ini habis.
Nah, ini min 10, berarti ini min 22. Dikurangi setengah, dikurangi 1, dikurangi 5/2, dikurangi 6. Oh ya, ini bukan dikurangi ini. Ini ditambah. Kalau yang min jadi tambah. Nah, setelah ini, biar lebih mudah, ini dijumlah dulu. Ditambahkan, Pak. Kenapa? Nah, Ditambah ini 6. kenapa tambah 6? Karena minnya dikali ya. Nih, ini ada min 4. Oh, Min kali setengah. Jadi min setengah. Nah, ini kenapa ini jadi plus? Kenapa jadi min? Min kali plus sama dengan min. Ngerti nggak? Jadi min 1. Ya. Kenapa ini jadi plus, Pak? Karena min kali min. Kan kalau yang itu kan iya. plus, plus kali plus kan plus ya. Min kali min juga plus. Sisanya kan min. Nah, jadi ini min 22 sama ini dulu. Min 22 ditambah min 6 itu kan min 28. Tambah min 1 jadi min 29. Min 29 dikurangi setengah tambah 5/2. Sama dengan min 29. Min 1 tambah 5 itu 4. Tambah 4 per 2 ya. 4/2 berapa? Min 29 tambah 2. Jadi jawabannya min 27. Sudah selesai. Oke, ada yang tanyakan? Ini sudah selesai ya. Nanti ditulis ulang, kemudian nanti dikumpulkan. Sambil ditulis ulang, sambil dipelajari. Kalau ada yang bingung, ditanyakan. Nanti ini rekamannya sama coretannya saya kirim. Oke, yang hadir siapa ini? Semuanya hadir ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.